Salam kawan-kawan, kita masuk dalam apologetika bagian kedua. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga dalam topik apologetika Kristen masa kini untuk mengembangkan channel ini dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah. Saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas satu topik, apakah Yesus beragama Kristen? Pertama yang harus dipahami bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang menurunkan agama atau untuk membuat agama. Dan itulah beda Allah Alkitab dan Allah Al-Quran. Di mana Allah Al-Quran tujuannya atau goal dari sabdanya atau hukumnya dan ketetapannya untuk mendirikan satu agama. Itu seperti yang ditulis dalam surah 3 Ali Imran ayat 19 dikatakan begini, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan surah 5 Al-Maidah ayat 3 dikatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Dan surah 3 Al-Imran ayat 85 redaksinya begini, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak diterima di akhirat, dan dia termasuk orang yang merugi. Allah Alkitab hanya memberikan sabdanya, dan sabdanya adalah sumber daripada hukum dan ketetapannya bagi umatnya di perjanjian lama adalah Israel, yang kemudian akan dikenal sebagai Yahudi. Sebab keselamatan tidak datang dari agama atau beragama, tapi keselamatan datang dari firman Allah, yang di dalam firman itu ada hukum dan ketetapan Allah. Melalui ketetapan dan hukum-hukum Allah itulah yang menjadi pembeda mana umat Allah yang hidup menurut hukum Allah dan mana umat penyembah berhala, yakni umat yang hidup menurut keinginan dunia ini. Di kemudian hari orang-orang sekitar umat Allah, yakni bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada perjanjian lama, orang-orang sekitar itu menyebut umat Allah itu sebagai agama Yahudi atau Judaisme. Jadi terang sekali menurut Alkitab istilah agama itu diberikan manusia kepada umat Allah karena pola hidup mereka yang berbeda dengan dunia ini. Sedangkan menurut Quran, agama itu bukan pengistilahan yang diberikan manusia kepada umat Allah, atau bukan yang diberikan orang sekitar terhadap umat Allah, tetapi nama agama itu diberikan langsung oleh Allah dan turun dari sorga, yang namanya Islam menurut Quran. Itulah kenapa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak datang untuk mendirikan agama bagi umatnya. Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi dan menyempurnakan segala hukum, segala janji, segala ketetapan Allah yang pernah turun ke dunia ini, dan penyempurnaan itu dilakukan di dalam dirinya. Oleh karena itulah Yesus memerintahkan umatnya percaya kepadanya dan mengikuti ajarannya, sebab di dalam Yesuslah segala hukum dan ketetapan Allah telah tergenapi. Alkitab tidak pernah mencatat mengenai agama Yesus, akan tetapi Alkitab menerangkan Yesus lahir dari keturunan Daud atau Israel, atau yang kemudian dikenal Yahudi, di mana umat Israel dominan memeluk agama Yahudi. Dan Alkitab hanya menerangkan bahwa Yesus mengikuti peribadatan agama Yahudi, seperti beribadah pada hari Sabat, masuk ke sinagoge atau bait Allah di Yerusalem. Oleh karena itulah diasumsikan bahwa Yesus beragama Yahudi, karena Yesus lahir dari keturunan umat Yahudi dan Yesus mengikuti peribadatan Yahudi, sekalipun Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus beragama atau memeluk agama Yahudi. Di kemudian hari setelah kenaikan Yesus ke sorga dan disusul hari pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan Pentakosta, lahirlah kumpulan persekutuan orang-orang yang percaya atau yang disebut pengikut Yesus. Kumpulan ini berbeda sekali kualitas hidupnya dan karakternya dengan manusia dunia di sekitar mereka atau yang tidak mengenal Yesus. Akhirnya orang-orang sekitar yang melihat orang-orang percaya ini yang berkumpul pada waktu itu di Antioquia menyebut dan memanggil mereka sebagai Kristen, yang artinya adalah kumpulan atau persekutuan orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Karena itu melalui Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini bisa kita ketahui bahwa nama Kristen itu pertama kali disebutkan kepada kumpulan orang percaya di Antioquia. Nah ketika itu jadi orang sekitar yang memberikan nama agama itu kepada orang Kristen. Arti Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi bukan Tuhan Yesus yang berkata ini nama agamamu Kristen, bukan. Tuhan Yesus hanya memberikan sabda dan ajarannya, lalu orang-orang mengikutinya dan membuat hidup mereka berbeda dengan manusia dunia. Lalu manusia dunia ini melihat pola hidup orang Kristen itu dan menyebut mereka ini kumpulan orang pengikut Yesus atau yang disebut dengan Kristen. Ajaran Yesuslah agama itu di dalam Alkitab. Jadi agama bukan yang diturunkan Tuhan dari sorga, tetapi agama Kristen yaitu Yesus itu.
Berita tentang Yesus itulah Kristen itu. Bagaimana pula orang berkata bahwa Yesus beragama Kristen? Bukankah Yesus itulah kekristenan itu sendiri? Jadi kalau orang berkata, loh bagaimana kalian beragama Kristen sedangkan Yesus beragama Yahudi? Nah itu bedanya. Kami tidak mengikuti agama Yesus kalaupun Yesus diasumsikan beragama Yahudi. Tapi kami sebagai Kristen adalah mengikuti ajaran Yesus. Dan karena kami mengikuti ajaran Yesus, maka orang sekitar berkata, kalian adalah pengikut Yesus atau Kristen. Nah, karena itu penekanan iman Kristen bukanlah beragama, tetapi bertuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang terpenting dalam iman Kristen adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang dimaksud adalah perkataan Yesus. Karena segala perkataan firman Allah yang diturunkan sebelum Yesus datang itu sesuatu yang belum tergenapi. Tetapi ketika Yesus datang, segala firman Allah, perkataan Allah yang pernah turun menjadi tergenapi. Nah, jadi yang terpenting dalam kekristenan itu adalah mengenal dan hidup sesuai dengan sabda Tuhan di dalam Kristus Yesus. Karena satu budaya pun dapat berubah menjadi agama. Itulah mengapa di dalam ilmu agama-agama ada dikenal dengan istilah agama budaya atau budaya agama. Karena agama itu lahir dari kebudayaan atau kearifan lokal yang berkembang menjadi sistem yang mengatur kehidupan komunitas dan akhirnya menjadi satu sistem kepercayaan atau yang disebut agama. Artinya tanpa wahyu Allah sesuatu bisa menjadi agama. Nah, kekristenan ini harga matinya adalah sabda Tuhan Yesus atau yang disebut wahyu Allah. Jadi menjadi Kristen bukan menjadi beragama tetapi menjadi bertuhan. Nah, kiranya ini bisa memberkati kita untuk menjawab dari pertanyaan kawan-kawan non-Kristen. Mengapa Yesus beragama Yahudi tapi kalian beragama Kristen? Ya karena sederhananya kita bukan mengikuti agama kemanusiaan Yesus. Kalaupun asumsi itu benar Yesus beragama Yahudi, tapi kita mengikuti sabda Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berkata ini agamamu, bukan. Tapi dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya sama aku, ia akan sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati.